Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas masing-masing. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan satu ceramah dengan tema etika dalam bermedia sosial. Saat ini, media sosial seolah tak bisa terpisahkan dari kebutuhan kita di zaman sekarang ini. Sejak bangun tidur hingga akan tidur lagi, media sosial nyaris menjadi yang pertama dan terakhir kita akses. Namun, kita tidak bisa seenaknya bersikap. Alangkah baiknya jika kita mengetahui etika apa saja yang harus diperhatikan dalam menggunakannya. Tidak sedikit loh permasalahan sosial yang terjadi akibat kurangnya kita beretika dalam bermedia sosial. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan jika kita menggunakan media sosial. Yang pertama, pergunakan bahasa yang tepat. Dalam berkomunikasi, menggunakan bahasa yang sopan dan layak adalah hal yang sangat penting dalam berinteraksi dengan siapapun, termasuk dalam berinteraksi di sosial media. Yang kedua, hindari penyebaran hara, aksi kekerasan, dan pornografi. Artinya, tidak menyebarkan informasi yang menyinggung suatu suku, serta tidak mengupload foto-foto pornografi, korban kekerasan, maupun korban kecelakaan lalu lintas. Karena itu semua sudah ada pihak berwajib yang berwenang. Selanjutnya adalah jangan terlalu mengumbar informasi pribadi, karena itu akan sangat merugikan diri kita sendiri. Hadirin sekalian, jadi dalam bermedia sosial ada aturan atau etika yang membatasinya. Apa aja sih aturan atau etikanya? Aturan atau etikanya tuh ada dua. Yang pertama, gunakan waktu secara proporsional. Artinya, tidak menghabiskan waktu hanya dengan bermain gadget atau hal yang tidak bermanfaat lainnya. Tetapi bersemangatlah akan hal yang mendatangkan tujuan. Yang terakhir atau yang kedua, kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan akan dihisab di akhirat kelak, termasuk postingan yang kita posting. Semua itu akan dihisab oleh Allah tanpa terkecuali. Jika kita menerima suatu informasi, sebaiknya kita cek terlebih dahulu akan kebenaran informasi tersebut. Saring sebelum sharing, tabayun atau teliti terlebih dahulu. Dan jangan sembarangan copy paste tanpa melihat validasinya, karena hal ini sama saja dengan kita menyebarkan berita bohong.
Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, yang menyebutkan setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. MUI juga mengharamkan aksi bullying, ujaran kebencian, serta permusuhan atas dasar ras, suku, agama, ataupun antar golongan. Dengan demikian, pergunakanlah media sosial sebaik dan sebijak mungkin. Biasakan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Jagalah image diri kita sendiri di status WhatsApp maupun informasi lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.